Saya Zahwa Despiani. Selanjutnya, contoh arus kas masuk dari kegiatan pembiayaan. Yang pertama, penerimaan dan pengeluaran surat berharga dalam bentuk ekuitas. Yang kedua, penerimaan dan pengeluaran obligasi, hipotek, wesel, dan pinjaman pendek lainnya. Selanjutnya, contoh arus kas keluar dari kegiatan pembiayaan. Yang pertama, pembayaran dividen dan pembayaran bunga kepada pemilik akibat adanya surat berharga, saham atau equity tadi. Yang kedua, pembayaran kembali utang yang dipinjam. Yang ketiga, pembayaran utang kepada kreditur termasuk utang yang sudah diperpanjang. Semua transaksi yang mempengaruhi utang dimasukkan dalam kelompok ini termasuk jangka pendek. Selanjutnya, arus kas dari kegiatan investasi. Kegiatan yang termasuk dalam arus kas investasi adalah perolehan dan pelepasan aktiva jangka panjang baik yang berwujud maupun tidak berwujud. Secara investasi lain yang tidak termasuk kas antara lain menerima dan menagih pinjaman utang, surat berharga atau modal, aktiva tetap, dan aktiva produktif lainnya digunakan dalam proses produksi. Selanjutnya akan dibaca oleh Zain. Akuntansi kas di USA setelah keluarnya FASB Statement No. 95 sudah menjadi kewajiban perusahaan untuk melaporkan laporan arus kas (cash flow statement), menggantikan laporan perubahan modal kerja dengan konsep fund. Laporan perubahan modal kerja ini masih berlaku di Indonesia. Sampai saat ini, PAI tahun 1986 masih mengandalkan laporan posisi keuangan ini sebagai bagian dari laporan utama di samping neraca dan laporan laba rugi. Sedangkan dalam laporan PSAK No. 2, penyajian laporan arus kas ini disebut bahwa perusahaan harus menyusun laporan arus kas sesuai dengan persyaratan dalam pernyataan ini dan harus menyajikan laporan tersebut sebagai bagian yang tak terpisahkan dari laporan keuangan untuk setiap periode penyajian laporan keuangan. Contoh arus kas masuk dari kegiatan operasi. Yang pertama, penerimaan kas dari penjualan barang dan jasa termasuk penerimaan dari piutang akibat penjualan baik jangka panjang atau jangka pendek. Yang kedua, penerimaan dari bunga pinjaman atas penerimaan dari surat berharga lainnya seperti bunga atau dividen. Yang ketiga, semua penerimaan yang bukan berasal dari sebagian yang sudah dimasukkan dalam kelompok investasi pembiayaan. Contoh pengelompokan dalam laporan arus kas. 1. Kegiatan operasi perusahaan operating. Kegiatan yang termasuk dalam kelompok ini adalah aktivitas penghasil utama, pendapatan perusahaan, dan aktivitas lain yang bukan merupakan aktivitas investasi dan aktivitas pendanaan. Seluruh transaksi dan peristiwa-peristiwa lain yang tidak dapat dianggap sebagai kegiatan investasi atau pembiayaan. 2. Arus kas dari kegiatan pembiayaan atau pendanaan financing. Kegiatan yang termasuk kegiatan pembiayaan adalah aktivitas yang mengakibatkan perubahan dalam jumlah secara komposisi modal dan pinjam jangka panjang perusahaan. Berupa kegiatan merupakan sumber-sumber dana dari pemilik dengan memberikan prospek penghasilan dari sumber dana tersebut, meminjam dan membayar utang kembali, atau melakukan pinjam jangka panjang untuk membayar utang tertentu. Contoh arus kas keluar dari kegiatan operasi. A. Pembayaran kas untuk membeli bahan yang akan digunakan untuk produksi atau untuk dijual, termasuk pembayaran utang jangka pendek atau jangka panjang kepada supplier barang jadi. B. Pembayaran kas kepada supplier lain dan pegawai untuk kegiatan selain produksi barang dan jasa. C. Pembayaran kas kepada pemerintah untuk pajak, kewajiban lainnya berupa bunga. D. Pembayaran kepada pemberi pinjaman dan kreditor lainnya berupa bunga. E. Seluruh pembayaran kas yang tidak berasal dari transaksi investasi atau pembiayaan seperti pembayaran tuntutan pengadilan, pengambilan dana kepada pelanggan, dan sumbangan. Saya Ahmad Zainun Kamal. Saya akan melanjutkan ke contoh arus kas masuk dari kegiatan investasi. Yang pertama itu ada penerimaan pinjaman luar baik yang baru maupun saham yang sudah lama. Lalu ada penjualan saham baik saham sendiri maupun saham dalam bentuk investasi. Lalu ada penerimaan dari penjualan aktiva tetap dan aktiva produktif dan tidak berwujud lainnya. Lalu selanjutnya ada contoh arus kas keluar dari kegiatan investasi.
Yang pertama itu ada pembayaran utang perusahaan dan pembelian kembali surat utang perusahaan. Lalu ada pembelian saham perusahaan lain atau perusahaan sendiri. Lalu ada perolehan aktiva tetap dan aktiva produktif lainnya. Pengertian perolehan di sini termasuk harga pembelian dan capital expenditure. Lalu kesimpulannya itu akuntansi kas adalah bagian penting dari sistem akuntansi perusahaan yang bertujuan menjaga kestabilan keuangan jangka pendek dan memastikan perusahaan memiliki cukup dana untuk menjalankan operasional harian. Pengelolaan kas yang baik merupakan indikator efisiensi dan kesehatan keuangan perusahaan. Cukup sekian presentasi dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.